Hingga akhirnya saya memantapkan diri amalkan amalan melembutkan hati untuk semua orang di kantor saya yang berjumlah 21 orang di luar saya, Umi. Masya Allah, Umi, kuasa Allah sungguh besar. Amalan ini sungguh dahsyat, Umi. Hampir semua orang yang di kantor sekarang bersikap lebih baik dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat trader semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat trader semuanya yang saat ini mungkin sedang sakit, Allah segera angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur serta umur yang berkah. Semoga sobat traderku semuanya yang saat ini sedang memiliki amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga segera Allah lunaskan dengan cara-caranya Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kepayahan kesusahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, dipuji, dihinakan, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat traderku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah segerakan buka pintu-pintu kemudahan untuk seluruh permasalahannya. Dan untuk sobat traderku semuanya yang sedang bersedih hati sebab permasalahan hidup, semoga Allah gantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Untuk sobat traderku semuanya yang mungkin saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah untuk segera hijrah meninggalkan riba. Dan untuk sahabat traderku semuanya yang sedang hijrah, semoga Allah istiqomahkan di jalan Allah. Untuk sahabat traderku semuanya yang saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sahabat traderku semuanya yang masih menantikan karunia momongan, semoga Allah segerakan karunia putra-putri yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah pagi hari ini masih bisa menyapa sahabatku semuanya, yang artinya saya pribadi diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu saya syukuri. Begitu juga untuk sobat trader yang masih menonton video saya, artinya pada kesempatan hari ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat pandangan masih bisa berfungsi dengan baik, harus selalu disyukuri ya, supaya Allah terus tambah nikmatnya untuk kita. Di kesempatan hari ini ada satu testimoni dari sahabat kita yang beliau mendalamkan amalan melembutkan hati, sholawat, istighfar, dan amalan-amalan lainnya tentunya ya. Beliau keluar dari permasalahan beliau yang tadinya beliau depresi sebetulnya karena batal menikah ya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain juga ada yang mengalami seperti ini. Jangan depresi ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya di balik setiap ujian yang menimpa kita, Allah mau kita itu melihat ada hikmah di balik itu. Jadi belajar dari kejadian pahit di masa lalu, kita ambil hikmahnya, kita bangkit dari keterpurukan. Nah ini contohnya sahabat kita, pelan-pelan juga amanah beliau lunas. Kita simak cerita beliau sama-sama, semoga bisa menjadi inspirasi dan ada sesuatu yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam hidup kita. Ini saya tutup saja identitas beliau karena ini permasalahannya privacy banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga sehat selalu ya Saya mau mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ke Umi yang telah mensupport saya selama ini di saat semua orang meninggalkan saya. Hanya Umi, orang yang jauh, yang boleh dikatakan asing, justru yang menguatkan saya. Calon suami saya, teman sekantor, sahabat dekat, keluarga, semua meninggalkan saya di saat saya terpuruk. Jadi gak sedikit memang yang seperti ini ya. Ketika kita di kondisi terpuruk, terendah, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita semuanya meninggalkan kita. Itulah manusia. Tapi kita selalu ada Allah yang ada terus bersama kita. Saya sudah ikhlas dengan perlakuan mantan calon suami saya, Umi. Mantan calon suami. Oh, mantan.
Semua uang yang dia tipu, perlahan saya sudah tidak meratapinya lagi, Umi. Dan memang benar, setelah tidak mengingatnya lagi, hati saya terasa enteng, Umi. Banyak hikmah setelah kejadian kemarin, Umi. Saya jadi semakin memperbaiki diri dan ibadah saya. Di kantor juga, karena saya tidak ada teman ngobrol, jadi waktu saya banyak saya pakai untuk fokus di kerjaan. Saat jam istirahat tiba, selesai makan saya duduk sendirian di musola, perbanyak istighfar dan sholawat. Tadinya saat di kantor adalah saat seperti di neraka. Alhamdulillah, ininya ya. Tidak betah rasanya, sebab semua mata memandang sinis. Setiap hari selalu jadi bahan gunjingan karena ditelepon dari pinjol berdering. Setiap hari. Dulu hari-hari saya isi tangisan. Pengen resign tapi masih butuh kerjaan. Dilema, Umi. Hingga akhirnya saya memantapkan diri amalkan amalan melembutkan hati untuk semua orang di kantor saya yang berjumlah 21 orang di luar saya, Umi. Masya Allah, Umi, kuasa Allah sungguh besar. Amalan ini sungguh dahsyat, Umi. Hampir semua orang yang di kantor sekarang bersikap lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Ada yang juga mulai mau mengobrol dengan saya. Pandemi ini diterapkan sistem social distancing, jadi yang demen ngerumpi-ngerumpi sudah nggak lagi menggunjing saya. 6 bulan berlalu pun bukan waktu yang singkat untuk bisa melalui ini. Sejak hari batalnya pernikahan saya, Februari itu, dunia saya terasa hancur lebur. Perjuangan saya selama ini hingga saya punya banyak utang dipinjol, galop tulok, gali lubang tutup lubang. Demi bantu dia ninggalin saya begitu saja, padahal kami sudah bertunangan. Awalnya berat, saya depresi, tapi akhirnya saya bisa melihat hikmah. Masih ada yang saya syukuri, setidaknya saat dia minta satu-satunya milik saya tidak kasih. Entah apa jadinya jika satu-satunya milik saya ini waktu itu direnggut juga olehnya. Alhamdulillah, Allah masih jaga saya, Masih ada iman dalam dada saya waktu itu. Tapi memang saya rasa justru sejak saat itulah dia mulai menjauh, Nah, bentar, saya stop dulu. Di sini saya mau menyampaikan satu nasihat untuk seluruh sahabat winner ya, para akhwat ya, yang masih jomblo, yang masih belum memiliki pasangan, yang mungkin masih pacaran-pacaran. Jangan sekali-sekali mau memberikan mahkotanya ya untuk laki-laki itu. Gimana jadinya gitu kan kalau kejadian seperti ini, walaupun mungkin akan dinikahi gitu ya, sebaiknya jangan. Karena nggak sedikit sahabat kita ya, sahabat winner, yang datang sama saya mengeluhkan beliau sudah direnggut ya, kegadisannya ditinggalkan pula, dikhianati pula. Nggak sedikit seperti itu. Jadi dijaga betul-betul. Awalnya sempat sedih, tapi akhirnya saya sadar memang dia bukan lelaki yang baik. Allah selamatkan saya dari orang yang mengajak saya berbuat maksiat sebelum kami halal. Sekarang masalah hutang pinjolku perlahan mulai terselesaikan satu persatu. Awalnya saya ambil langkah galbay gagal bayar ya. Sementara waktu nggak dibayar dulu daripada menambah itu ya. Tidak nambah lah, mana tadi itu? Karena ingin memutus mata rantainya dulu, betul. Jadi yang punya pinjol-pinjol itu awalnya dari 1, kedua, 2, ketiga sampai ada berpuluh-puluh aplikasi. Kalau nggak diputus mata rantainya seperti COVID, dia akan menjalar terus. Yang coba teman-teman sadari yang punya pinjol itu ya, dari mungkin 1 sekarang nggak terasa sudah 20 aplikasi, 30 aplikasi. Kalau teman-teman nggak putus mata rantainya, gagal bayar kan akan menjalar terus. Benar setelah saya gagal bayar, tidak nambah lagi. Memang di awal sulit yaitu tadi, hampir tiap hari ditelepon dari pinjol silih berganti neror ke kantor dan ke teman. Itu berlangsung kurang lebih 3 bulanan. Dari sejak saya galbay, sejak April sampai Juli awal. Setelahnya mulai mereda, sekarang Juli akhir sudah tidak ada lagi teror ke kantor Mungkin juga sebab amalan melembutkan hati dan sholawat yang saya dawamkan Saya juga sempat dibantu teman lama saya yang tiba-tiba hubungi saya setelah mendengar saya batal nikah. Teman saya ini WA saya, menyampaikan rasa simpatinya ke saya. Dari situ kami ngobrol, saya cerita perjalanan hidup saya.
Dari kenal laki-laki itu hingga ditipu semua-muanya. Saya ceritakan total hutang saya yang waktu itu dipinjol hampir 30 juta. Singkat cerita, teman saya ini tawarkan diri mau bantu bayarkan sebagian yang urgent dan nerornya parah. Dan akhirnya saya benar-benar terima bantuan teman saya ini sebesar 15 juta Saya tutupkan ke pinjol yang sifatnya urgent supaya nggak neror terus ke kantor. Sisanya 15 juta, ada sebagian yang saya tutup pelan-pelan dari gaji saya, tapi ada yang masih saya galbaikan hingga saat ini. Tapi tinggal sedikit, sekira 3 aplikasi lagi. Semoga Allah berikan saya kemudahan untuk melunasinya ya Sekarang hidup saya jauh lebih tenang Orang tua saya juga sudah mulai ikhlas saya lihatnya. Saya benar-benar sedang memperbaiki diri Janji dalam hati saya, setelah lunas yang 3 aplikasi ini, saya ingin nabung, ingin bahagiakan orang tua saya. Saya nggak mikirin jodoh dulu, biar sedikasihnya Allah saja Jika sudah tepat masanya, Allah pasti akan pertemukan saya. Saya ingat pesan Umi, pantaskan diri dulu untuk mendapatkan jodoh yang baik. Jadilah pribadi yang baik dan soleha, Allah pasti akan kasih jodoh yang baik dan soleh. Betul. Itulah cerita hidup saya yang sekarang Alhamdulillah, banyak kejadian pahit yang justru mendewasakan pikiran saya dan memperbaiki semua dari hidup saya. Mulai dari saya yang banyak ninggalin sholat, gak kenal sholawat, gak tahu apa itu wirid, zikir, sekarang perlahan mulai paham dan mempraktekkan. Semoga saya istiqomah ya amin. Mohon doanya ya sekali lagi terima kasih yang banyak untuk Umi. Entah jadi apa saya jika tidak bertemu Umi. Allah tuntun saya menuju channel Umi dan mengenal sosok Umi yang tegas dan sabar dalam membimbing. Ini satu berkah dari Allah. Semoga Allah menjaga Umi dengan baik selama hidup Umi. Semoga kebaikan Umi untuk saya dan orang-orang seperti saya jadi amal jariah Umi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi perjalanan hidup sahabat kita yang sedemikian rupa, yang saya yakin mungkin yang sedang nonton ada yang batin, itu sama persis kayak saya ya. Saya mau nikah nggak jadi, batal nikah, saya ditinggalin, malah justru dulunya saya diporotin gitu. Ada mungkin yang seperti itu. Ikhlaskan saja apa yang sudah terjadi, jangan terlalu diratapi, tapi perbaiki ke depannya ya. Jangan menjadi manusia yang merugi. Kemarin sudah gagal, terus nggak mau belajar dari kegagalan itu. Jadi harus tetap selalu semangat, tapi berpikir ke depannya harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Jika kemarin sudah gagal, sudah pernah melakukan kesalahan, sekarang tidak boleh lagi melakukan kesalahan gitu. Dan jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Rasulullah dan melakukan amal-amal soleh yang lain. Oke, sobat bidarku semuanya, sampai di sini dulu. Satu cerita dari sahabat kita cukup panjang, ternyata memakan waktu durasinya hampir 12 menit lebih ya. Itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Semoga sobat bidarku semuanya selalu istiqomah di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.